Slept away the morning, the things that you would miss, like laughter from the kitchen, or a memory like this. Taburkan mesa seres, taburkan cinta. Inilah pencurian uang paling tidak masuk akal, di mana uang seberat 3,5 ton dibawa kabur oleh pencuri lewat bawah tanah. Padahal berangkas itu sangat tebal, dilapisi dengan baja dan beton setebal 2 meter. CCTV ada di mana-mana. Lantas bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi? Ya bisa saja. Kisah nyata kali ini datang dari Bank Sentral Brazil. Para pelaku menyewa bangunan agak jauh dari bank tempat berangkas itu berada. Dari situlah para pencuri menggali terowongan. Terowongan itu berada 4 meter di bawah tanah. Mereka menggali di bawah kota yang padat dan jalan raya yang ramai. Dengan alat perkakas, berangkas itu berhasil dia tembus. Pencuri itu pun mengopor uang lewat terowongan. Sekitar 1,1 triliun rupiah berhasil mereka bawa kabur. Kelompok pencuri ini benar-benar menggunakan teknik yang di luar nalar. Bahkan polisi dan pihak bank merasa buntu. Tidak ada celah untuk bisa menemukan pencurinya. Tapi ternyata pencurinya bisa ditangkap hanya gara-gara hal sepele. Apa itu? Ya kan sudah saya ceritakan lengkap di situ. Apa itu? Siapa sangka di bawah lubang yang awalnya sangat kecil ini terdapat gua yang sangat luas di bawahnya. Di kanan dan kirinya ternyata ada lorong yang sangat dalam dan dikatakan tidak berujung. Karena banyak orang yang sudah berusaha mencari ujungnya. Namun mereka terhalang pada satu titik yang sangat sulit untuk ditembus. Di titik itu airnya benar-benar pekat dan penyelam tidak bisa melihat apa-apa selain kegelapan abadi. Maka dari itu banyak penyelam yang masuk namun tidak pernah kembali ke permukaan. Di antara mereka ada yang kehabisan oksigen, kemudian panik dan berhalusinasi. Seakan-akan dia sudah dekat dengan permukaan air, tapi sebenarnya itu hanyalah ilusi. Dia malah menyelam lebih dalam dan ujung-ujungnya tidak mendapatkan jalan keluar. Hal ini pernah terjadi pada 8 penyelam yang berusaha menembus gua shaft ini. Namun hal buruk menimpa mereka. 4 penyelam berhasil kembali dengan selamat. Namun 4 penyelam lainnya tidak diketahui nasibnya di bawah sana. Kelanjutan kisahnya bisa dicek di video lengkapnya. Maka dari itu jangan tiru adegan tersebut. Semoga ini bisa menjadi peringatan dan jangan masuk lubang sembarangan. Pria ini terapung sendirian di tengah samudera yang sebegitu luasnya. Selama 76 hari, dia berusaha bertahan hidup di dalam life raft-nya. Dia tidak punya persediaan air minum, tidak ada makanan yang tersisa, dan ia selalu diintai oleh ikan-ikan buas di bawah laut. Lalu bagaimana mungkin dia bisa bertahan hidup selama 2 bulan dengan kondisi yang semengerikan itu? Untuk minum, dia mencoba menampung air hujan. Sedangkan untuk makan, dia mencoba menusuk ikan menggunakan tongkat yang runcing. Tapi apesnya saat mencoba menusuk ikan, malah life raft-nya yang tertusuk. Dengan sekejap, udara yang ada di dalamnya pun keluar dan menyebabkan life raft-nya kempes. Mau tidak mau, si Steven harus memompanya terus-menerus. Sebab jika tidak dipompa, dia akan tenggelam. Udah kelaparan, kehausan, kelelahan, malah tambah cobaan. Tapi yang membuat saya bertanya-tanya dalam hati, sebenarnya apa yang terjadi pada pria ini? Kenapa dia tiba-tiba terombang-ambing di tengah lautan? Iya, kita penonton juga jadi bingung dengar cerita lu. Cerita dari awal dong, jangan langsung di tengah-tengah. Ya makanya nonton video lengkapnya dong. Jangan marah-marah. Seberapa dalam sih manusia bisa menggali bumi menggunakan sekop? Sumur ini telah digali sedalam 392 meter. Ukuran itu sama seperti 3 kali ketinggian Monas. Di tahun 1858, orang-orang menggali sumur ini hanya menggunakan alat sederhana seperti sekop, linggis, dan cangkul. Saking dalamnya, semuanya gelap. Tidak ada yang terlihat jika tidak menggunakan lilin dan lentera. Di sisi lain, menyalakan api di kedalaman sumur itu sangat berbahaya. Oksigen menjadi semakin menipis. Tidak sedikit penggali yang merasa sesak napas dan badannya menjadi lemas. Pengen naik ke permukaan, tapi jaraknya hampir 400 meter. Sulit banget kan naiknya? Walaupun penggalian sumur ini sangat beresiko, tapi tetap dilanjutkan karena warga sangat membutuhkan air bersih. Selama 4 tahun masa penggalian, ada banyak masalah dan tantangan yang datang silih berganti. Banyak juga pekerja yang menghembuskan napas terakhirnya di dalam sumur itu. Makanya sampai sekarang, sumur ini masih tetap menjadi sumur terdalam yang digali menggunakan alat sederhana. Dan hingga sekarang belum ada tuh orang yang mampu menyaingi rekor sumur manual terdalam ini. Tetaplah berhati-hati jika menggali tanah.